hanya 9 juta, tapi data yang pernah saya dengarkan dari Pak Prabowo sendiri itu hanya 9 juta kakak. Berarti dikali 4, dikali 5 itu bisa banyak sekali orang miskin di Indonesia. Bagaimana tadi menyelesaikan soal ini? Kita juga punya satu cara program kiat yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi ya, dengan banyak program juga Presiden SBY, banyak program bantuan tunai langsung, semua program kepada orang-orang yang lemah ini kita akan tingkatkan, bahkan kita akan bikin lebih langsung lagi. Semua orang yang kurang, orang miskin harus kita inventarisir dari RW RT ke atas, dan kita nanti harus membuat satu semacam cash direct transfer, jangan lewat terlalu banyak tangan, langsung kepada sasaran untuk kita segera mengatasi kemiskinan. Saya kira itu jawaban saya. Saya ingin tahu apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali? Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai ya, tanah aset dinilai ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, Saya ingin minta sikap Bapak soal revisi Undang-Undang ITE yang saat ini sedang dibahas di DPR dan memakan banyak korban karena ada banyak pasal karet di sana. Apa pendapat Anda soal Undang-Undang ITE itu, Pak? saya mau jujur ya, nanti saya akan pelajari lebih dalam. Terus terang aja saya tidak mengikuti semua rancangan undang-undang. Itu juga di luar bidang saya sebetulnya. Ya. Saya kan Menteri Pertahanan sekarang ini. Tapi ya. pada prinsip saya mengikuti, tapi intinya, saya kira intinya yang kita khawatir adalah bahwa nanti platform itu dipakai untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian, dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoax, ya kan, dan sebagainya. Ini rawan. Jadi bagi tugasnya enak ya, Pak? Bagaimana? Berbagi tugasnya enak. Berbagi tugasnya enak, enak sekali. Wah, ternyata Mas Gibran seperti ini orangnya. Baru tahu setelah sering bertemu atau sering ngobrol, yang tidak disangka-sangka dari pasangan Bapak. Yes. Saya, kalau Pak Mahfud ini bos aku. Saya dulu ketua tim suksesnya, Pak. Ketua tim sukses Bapak dulu. Sekarang jadi Pak. Gimana, Pak? Dulu ketua tim sukses Bapak saya tahun 2014 ya kan, Pak? Ketua tim pemenangan dulu. Iya, Bapak. Iya, saya. Iya, Pak Mahfud. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadernya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua calon presiden dan calon wakil presiden. Oh my God! 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 Maksud ibu apa?
Maksud ibu apa? Maksud ibu apa? Kenapa kamu tanya begitu? Hah? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Hah? Siapa yang suruh siapa? Prabowo itu tidak sholat, jangankan sholat wajib, sholat Jumat saya ajak dia tidak mau. Ini Mahfud MD, jadi kalau saya dipersalahkan ya Mahfud MD aja. Ya, itulah tadi pulang video di mana kita lihat sendiri bahwa Prabowo ini semakin bertambahnya usianya, beliau mengalami daya ingat yang lemah dan juga semakin kesini semakin sensitif karena salah paham terhadap apa yang dia dengarkan, apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya itu dianggapnya sebagai sesuatu hal yang menyerang dirinya. Ini semua terjadi karena faktor usia, di mana Prabowo tidak lagi muda. Saya kira memang harus diistirahatkan, dan saya sudah berulang kali mengatakan bahwa lebih baik Pak Prabowo ini menikmati masa tuanya, tidak usah lagi berpikir persoalan bagaimana agar menguasai, bagaimana agar berkuasa di negeri ini. Kita lihat sendiri bahwa setiap acara yang dihadiri oleh Pak Prabowo pasti berakhir dengan kontroversial, dengan tindakan-tindakannya tidak rasional, kalau bukan tidak nyambung dengan apa yang dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di forum tersebut, orang yang ada di acara yang diisi oleh Pak Prabowo. Dan juga terlihat sensitif ketika salah memahami apa yang disampaikan oleh penanya. Saya kira hal yang seperti itu saja sudah berbahaya, apalagi kalau sudah memimpin negara ini. Bagaimana kalau masyarakat protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Prabowo, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo, belum jadi presiden saja sudah begitu gayanya, dan kita harus memaklumi bahwa itu karena faktor usia, dan Prabowo jangan lagi dipaksakan untuk memimpin negara ini. Lebih baik kita jangan pilih. Untuk keselamatan bangsa dan negara, kita cari orang yang betul-betul yang masih fresh dalam berpikir dan juga secara jasmani, dan juga mementingkan persoalan apa yang menjadi keluhan-keluhan rakyat, dan juga membenahi apa yang masih kurang terhadap keberlangsungan pembangunan, dan juga bagaimana agar negara kita ini menjadi negara yang maju. Dan semua itu berada di tangan masyarakat Indonesia, berada di tangan sahabat-sahabat yang menentukan pilihan bagaimana agar Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan lebih baik dari yang terbaik. Saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini bisa terhibur dan ada hikmah dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.